Ketika seorang presiden mengakhiri masa jabatannya, pertanyaan klasik selalu muncul. Bagaimana nasib popularitasnya setelah tidak lagi berkuasa? Dalam sejarah politik modern, kita bisa melihat beragam pola. Di Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono relatif masih dihormati setelah lengser pada 2014. Ia berhasil mempertahankan citra sebagai negarawan meski elektabilitas partainya sempat naik turun. Di Amerika Serikat, Barack Obama justru mengalami kebangkitan popularitas setelah pensiun dari Gedung Putih. Hingga kini, ia masih menjadi salah satu mantan presiden paling dikagumi di dunia. Sebaliknya, Shinzo Abe di Jepang mengalami masa pasang surut citra publik, apalagi setelah berbagai kontroversi terkait partai dan kebijakan militernya. Nah, kini pertanyaan itu menimpa Joko Widodo. 8 bulan setelah lengser, bagaimana publik menilai sosok yang pernah memimpin Indonesia 2 periode ini? Menurut survei hipotetis yang dirilis Lembaga Riset Nasional pada awal September 2025, tingkat kesukaan publik terhadap Jokowi masih berada di angka 72%. Angka ini, bila dilihat sekilas, terbilang tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan masa akhir pemerintahannya yang sempat mencapai 90%, jelas terjadi penurunan signifikan sekitar 18 poin. Disinilah menariknya membaca data. Angka 72% bisa disebut prestisius, tapi fakta penurunan dari 90% tak bisa diabaikan. Seorang peneliti politik, bila hanya menyebut 72% itu tinggi, akan terjebak subjektivitas. Sebaliknya, dengan menambahkan informasi bahwa angka ini turun drastis dari titik puncak, maka publik akan mendapatkan gambaran yang lebih jernih dan berimbang. Fenomena ini sejalan dengan teori yang dikemukakan David P. Redlowski dalam bukunya Hot Cognition, Emotion and Information in Political Evaluation 2006. Redlowski menyebut konsep selective remembering dan selective forgetting dalam politik. Masyarakat, dan terutama politisi, sering hanya mengingat hal-hal yang sesuai dengan kepentingan mereka. Demikian pula Cass Sunstein dalam karyanya tentang availability bias yang menjelaskan bagaimana manusia cenderung memproses informasi berdasarkan apa yang paling mudah diingat atau tersedia dalam pikiran mereka. Sayangnya, dalam praktik politik di Indonesia, teori ini sering tampil dalam bentuk manipulasi data. Politisi hanya mengutip survei yang menguntungkan dirinya atau sebaliknya menafsirkan angka untuk melemahkan lawan. Media pun kadang ikut terjebak. Laporan Kompas Agustus 2025 misalnya mencatat bagaimana partai-partai tertentu menggunakan data survei elektabilitas Jokowi secara selektif. Sebagian menekankan angka tinggi, sebagian lain menyoroti penurunan tajam. Kalau kita bandingkan dengan dunia internasional, pola semacam ini bukan barang baru. Donald Trump misalnya mengalami penurunan popularitas yang ekstrim setelah lengser. Menurut Pew Research Center 2021, tingkat kesukaan publik Amerika terhadap Trump anjlok ke bawah 40% dalam waktu setahun setelah ia meninggalkan Gedung Putih. Hingga kini, ia masih menjadi salah satu mantan presiden paling dikagumi di dunia. Boris Johnson di Inggris juga bernasib sama. Dari seorang pemenang Brexit yang dielu-elukan, ia jatuh ke titik rendah akibat skandal Partygate dan kebijakan COVID-19 yang kacau. Maka, ketika popularitas Jokowi turun dari 90% menjadi 72%, kita sebenarnya sedang menyaksikan fenomena global. Masyarakat mulai move on dari figur lama, ada proses psikologis yang wajar di mana publik mengalihkan perhatian pada pemimpin baru. Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto. Namun yang unik dari kasus Jokowi adalah kecepatan penurunannya. Baru 8 bulan lengser, tapi angka surveinya sudah bergeser cukup jauh. Pertanyaannya adalah apa arti penurunan 18 poin ini? Apakah sekadar tanda bahwa masyarakat perlahan beralih fokus ke Prabowo? Ataukah ia sinyal perubahan besar dalam landscape politik Indonesia yang bisa mempengaruhi masa depan Jokowi dan bahkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka? Jawaban dari pertanyaan itu tentu memerlukan pembahasan lebih panjang. Dalam bagian berikutnya, kita akan mengurai lebih dalam bagaimana konteks politik tahun 2025 mempengaruhi citra Jokowi, bagaimana media sosial memperkuat bias ingatan publik, serta bagaimana peluang mantan presiden ini untuk tetap menjadi figur berpengaruh dalam peta politik Indonesia.